Halo, jumpa lagi sama siang ini lagi ada di Demotrik Jalan Bali nomor 178 Kota Blitar ini karena di tengah fenomena yang lagi rame-ramenya soal kendaraan listrik ini, banyak orang yang belum tahu perbedaan antara motor listrik dan sepeda listrik. Akan saya bahas, pinjam unitnya Demotrik ya. Perbedaan paling kasat mata pertama terletak pada dimensi ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah Yadea D3. Ini adalah sepeda listrik kelasnya. Yang sebelah situ adalah Isigo 5, kelasnya adalah motor listrik. Keduanya sama-sama pakai ring 10 memang, tapi kita bisa lihat dimensinya sudah berbeda. Yang ini sepeda, yang itu motor. Ayo kita lihat dari samping. Nah, yang motor seperti ini ya. Area decknya itu lebih luas. Kita mendekat. Ini area decknya lebih luas. Kemudian dimensinya lebih besar ya. Nah, yang sepeda listrik itu dia cenderung lebih ramping. Pada umumnya pasti seperti ini. Mau yang merek apapun. Justru malah kebanyakan mereknya yang lebih kecil-kecil lagi, lebih ramping-ramping, kecil-kecil, tipis-tipis. Ini ada ini termasuk yang cukup lebar. Nah, makanya dia dek kakinya ditambahin kayak ini. Agak gini ke depannya. Karena biar untuk kakinya agak luas. Karena memang basicnya dia sepeda listrik ya. Oke, berikutnya perbedaan mendasar dari sepeda listrik adalah ada pedalnya bro. Nih, ini ada pedalnya. Ini udah pasti sepeda listrik. Kalau yang motor listrik tidak ada pedalnya. Nah, seperti ini, tidak ada. Oke, lantas apakah kalau sepeda listrik pedalnya dilepas? Bisa. Tapi apakah menjadikan dia jadi motor listrik? Tidak. Kenapa? Karena akan saya bahas setelah ini. Jadi kenapa sepeda listrik itu walaupun sudah dilepas pedalnya tidak bisa disebut motor listrik? Karena tentunya yang berbeda adalah diantaranya satu, top speed. Jadi peraturannya itu kalau yang sepeda listrik tidak boleh lebih dari 40 km per jam. Ini udah nyala posisinya dia. Ayo kita coba nyalain. Nih udah 00. Ntar kok nggak fokus. Aduh. Ntar ya guys. Nah, udah kelihatan lah pokoknya ya. Tegas. Nah, ini udah mentok. Ini tanpa beban dan ini sudah mentok di 36. Apalagi kalau dia bersentuhan dengan aspal, ada hambatan, angin juga sama beban, mungkin akan sedikit di bawah itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya di motor listrik itu top speednya adalah pada umumnya di 60-65 ya. Itu nggak ada mode dia, jadi ini sama aja kita anggap dia full di mode 3. Tegas. Nah, perbedaannya kelihatan sekali ya, mulai dari akselerasi sampai top speednya udah berbeda. Begitu. Selanjutnya, walaupun dimensinya mirip, tapi beban maksimum dari motor dan sepeda listrik itu berbeda. Sepeda listrik itu beban maksimumnya biasanya under 100 kg aja untuk daya muatnya dia. Karena memang didesain begitu sesuaikan sama baterai dan kebutuhannya. Yang di motor itu biasanya di atas 150 kg. Jadi walaupun dimensinya mirip, tapi kalau dibuka dalamnya itu frame-nya berbeda. Seharusnya, karena ada beberapa kasus motor listrik frame dalamnya sama aja kayak sepeda listrik. Ini yang bahaya. Jadi framenya pun juga harus diperhatikan ya teman-teman. Nah, untuk baterainya juga pada umumnya berbeda ya. Kalau yang di pasaran yang itu masih banyak yang dia masih pakai SLA. SLA itu gampangnya sih kayak aki ya. Paling gampang lah itu. Bahasa paling awam untuk teman-teman ya, itu adalah kayak aki, udah gitu aja. Itu kendalanya adalah dia
Satu, cepat rusak, umurnya nggak awet. Kedua, makan space dan berat karena butuh banyak untuk dapat kapasitas yang sama. Ketiga, kalau ada kerusakan itu dia harus beli baru ya. Kalau yang udah lithium atau yang udah LiFePO4 kayak gini itu dia nanti cuman ganti sel-sel lithiumnya aja, itu bisa. Atau mau ngerakit sendiri pun juga bisa, kayak gitu. Apalagi ya, nah itu banyak lah, nanti googling sendiri jenis-jenis baterai kendaraan listrik ya. Ini kebetulan dua-duanya sudah lithium. Nah ini yang punya ya dia ini kapasitasnya kebetulan cukup besar. Ini dia di 24 Ah 48 volt. Yang punyanya Isigo 5 ini di 27 Ah 48 volt. Yang membedakan adalah pada umumnya adalah di jarak tempuh. Jarak tempuh motor listrik lebih jauh daripada jarak tempuhnya si sepeda listrik. Nah ini cuman kebetulan ya dia ini contohnya ya dia baterainya agak gede. Cuman yang lain-lain lebih kecil. Ini pun juga cuman casing. Ini case. Dalamnya ini baru kayak gini nih. Tapi kalau ini udah solid. Gitu teman-teman. Kemudian apakah nggak bisa dibikin kencang? Bisa. Bisa sekali, itu pun kalau mau dibikin kencang bisa sekali, itu pun juga sama bisa. Tapi yang jadi masalah adalah nanti satu, yaitu di perizinan dan surat menyurat. Karena yang namanya kendaraan digunakan untuk di jalan raya harus mengikuti undang-undang yang berlaku untuk di jalan raya. Kalau di sirkuit balap bebas gitu. Jadi dengan dimensi yang seperti ini dan dengan desainnya dia yang didesain dengan peruntukannya itu sebagai sepeda, dia mau dibikin lari 100 pun bisa. Saya yakin kalau mau dibikin 200 pun bisa lah. Banyak suhu-suhu oprek molis yang mampu melakukannya. Namun kalau kita sudah bicara soal safety dan kestabilan berkendara tentunya berbeda. Begitu. Apakah ini pun juga bisa? Bisa. Apakah stabil? Juga belum tentu, karena frame-nya tidak didesain untuk lari dengan kecepatan segitu. Gitu. Tapi yang jelas perbedaan antara motor dan sepeda motor listrik adalah kalau motor listrik bisa disuratkan dan resmi. Tidak semua ya, tapi teman-teman, karena ada beberapa pabrikan yang mungkin nggak ngurus atau gimana saya nggak tahu. Tapi seharusnya yang namanya motor harus bisa disuratkan dan bersurat-surat seperti itu. Kalau sepeda jelas nggak bisa. Walaupun di DI3 ini ada VIN, Vehicle Identification Number, nomor rangka ada. Cuman mungkin berlaku untuk negara yang tempatnya dia dijual, tempat lain juga ada yang mesti sepeda pun juga didaftarin pakai plat mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi di itu ada VIN-nya juga, gitu loh. Tapi untuk di Indonesia ini tidak akan bisa disuratkan. Tapi kalau motor listrik yang terdaftar bisa, harusnya didaftarkan, dan harusnya semua motor listrik bersurat namanya motor. Kalau motor beneran harus ada suratnya, kalau nggak ada suratnya namanya motor-motoran. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Oke deh, itu saja review singkatnya, bukan review, sedikit pengetahuan singkat perbedaan antara motor listrik dengan sepeda listrik gitu. Jadi kenapa harganya pun juga berbeda, karena yang satunya motor, satunya juga sepeda listrik. Bahkan di luaran pun yang sama-sama dengan menggunakan baterai SLA, untuk sepeda listrik harganya biasanya under 10 juta, jauh sekali. Yang untuk motor listrik pasti di atas 10 pada umumnya gitu loh. Mungkin ada beberapa merek yang mepet-mepet 10 juta ada. Begitu. Jadi itu ya perbedaan umum antara motor listrik dengan sepeda listrik. Nah, peruntukannya yang pas bagaimana? Untuk sepeda listrik ini sebenarnya paling pas untuk dipakai komuter di dalam perumahan aja. Karena di beberapa daerah mungkin ada yang perumahan atau area perkampungan yang cukup luas, ya pakai di situ saja boleh. Kalau di jalan raya tidak rekom, bukan karena meragukan skill berkendara enggak, tapi kestabilannya juga jelas nggak oke. Kestabilan nggak oke, terus kemudian top speed juga cuma segitu. Apalagi ya, yang ditakutkan nanti malah bikin laka ya, khawatir aja. Itu kalau di motor dia cenderung lebih stabil daripada di sepeda listrik.
memang diperuntukkan untuk itu. Selain itu juga kalau di motor listrik, kalau misalkan terjadi laka, amit-amit jangan sampai kejadian. Kalau dia bersurat-surat itu nanti masih akan di cover sama jasa harja ya biasanya kalau ada laka kayak gitu. Tapi kalau motornya nggak bersurat-surat bodong pasti nggak cair. Itu teman-teman yang sudah pernah ngurus laka pasti tahu lah. Jadi kalau pas laka itu pasti tanyain sama itu. Oh ya, sama satu lagi pentingnya surat-surat untuk di motor listrik adalah kalau motornya hilang. Kalau motornya nggak ada surat-suratnya terus mau lapor polisi, apa yang dilaporkan? Gitu, nanti malah jadi kasus malah. Ya kan, loh, Bapak motor bodongnya hilang, malah jadi kasus gitu loh. Oke, itu aja. Well, saya masih mengucapkan terima kasih banyak untuk Demotrik yang sudah ngizinin saya untuk sedikit mengulik untuk bahan perbandingan ini ya antara motor dan sepeda listrik. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mas Nip. Peace.